Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatir Aturikzami dari kelas 2 TRPLB. Jadi, pada saat ini saya akan membahas mengenai sistem persamaan linear simultan menggunakan metode inverse dan determinan matriks. Nah, pada pembahasan kali ini hanya untuk SPL berordo 3. Kita langsung saja ke materinya. Nah, hasil penyelesaian dengan metode ini merupakan hasil eksak atau hasilnya sudah pasti tepat. Kekurangannya yaitu metode ini sangat tidak efektif digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear serentak ordo tinggi. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan matriks koefisien atau A, matriks variabel X, dan matriks hasil itu H. Jadi kita harus menentukan matriks koefisien, matriks variabel, dan matriks H-nya. Kemudian selanjutnya, kita harus mencari determinan matriks A, yaitu dengan cara sini kita mulai kan dari A11. Pada A11, kemudian kita lakukan perkalian dan pengurangan terlebih dahulu, yaitu dari A22 dikalikan dengan A33, kemudian dikurangi dengan A23 dikali A32. Nah, kenapa yang kita gunakan di sini adalah A22, A33 dikurang A23 dan A32? Karena ketika kita di sini menggunakan A11, maka yang dalam kurung ini adalah ini deh, A22, A33, A23, A32. Jadi misalkan di sini kan artinya A11, baris 1, kolom 1. Jadi di sini kita tidak menggunakan baris 1 dan kolom 1. Jadi yang tersisa hanyalah A22, 23, 32, dan 33. Kemudian selanjutnya akan ditambahkan dengan hasil perkalian dari A12. Ini misalkan A12, artinya baris 1, kolom 2. Nah, jadi artinya yang pada baris 1 dan kolom 2 tidak akan digunakan. Yang digunakan nanti adalah A21 dikalikan dengan A33, kemudian dikurangi dengan A23 dikurangi A31. Kemudian ditambahkan dengan A13. A13 di sini. Berarti yang tidak dipakai adalah baris 1 kolom 3. Jadi yang akan digunakan adalah pada bagian sini. Di A21, A22, A31, A32. Jadi di sini nanti akan melakukan perkalian silang kemudian dikurangi. A21 dikali dengan A32, kemudian dikurangi dengan A22 dikurangi A31. Nanti akan dapat hasil yaitu determinan matriks A. Selanjutnya kita akan mencari kofaktor dari A atau CA. Sini kita akan mencari nilai dari C11, C12, C13, C21, dan seterusnya. Ini masih sama seperti sebelumnya. Sini misalkan kita ingin mencari di C baris 1 kolom 1, C11. C11 kan posisinya ada di kiri atas. Jadi pada baris 1 dan kolom 1 tidak akan digunakan. Yang digunakan adalah bagian dari yang selain dari baris 1 dan kolom 1, yaitu 22, A23, A32, dan A33. Dapatlah hasilnya di sini. Ini masih sama seperti sebelumnya, nanti akan dilakukan perkalian silang. A22 dikali A33, kemudian dikurangi dengan A23 dikali A32. Nah, yang lainnya juga sama, seperti misalkan kita ambil C21, artinya baris 2 kolom 1. Artinya pada baris 2 dan kolom 1 dia tidak akan digunakan. Yang digunakan adalah selain itu adalah C12, C13, dan C32, C33. Nah, ini nanti sama seperti sebelumnya juga, dilakukan perkalian silang, kemudian dikurangi. A12 dikalikan dengan A33, kemudian dikurangi A13 dikali A32. Dan seterusnya, yang lainnya juga sama, menyesuaikan. Nah, setelah kita mendapatkan kofaktor tadi, kemudian kita akan mencari adjoint dari matriks A-nya. Adjoint itu adalah transpose dari kofaktor. Nah, kalau teman-teman nggak tahu transpose itu apa, transpose itu
kembalikan baris ke kolom. Jadi di sini kan baris 1 itu C11, 12, 13. Baris 2, 2 C21, 22, 23. Kalau adjoin dia itu akan dibalikan. Baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, di sini kan C11, 11, 12, 13 dia ke samping menjadi baris. Nah, setelah ditranspos dia menjadi kolom. C11, 12, 13 dan begitu seterusnya. Terus C21 dia akan menjadi kolom ke 23, kemudian 31 ke 33. Nah, kalau untuk adjoin kita harus mengikuti plus minus ini. Jadi nanti pada bagian kita sesuaikan saja. Di C11 akan dikalikan dengan plus. Kalau di sini hasilnya misalkan nanti di sini hasilnya adalah nilainya adalah minus 1, maka dikalikan dengan plus nilainya tetap minus. Sedangkan di sini dia akan dikalikan dengan minus. Misalkan nilai awalnya di sini adalah positif 1. Setelah dikalikan dengan minus, dia akan menjadi minus 1. Jadi di sini bukan ditulis 1, menjadi minus 1 setelah dikalikan. Dan begitu seterusnya. Misalkan di C12, misalkan sebelumnya nilai dia adalah minus 5. Ketika dia dikalikan dengan minus, maka hasilnya akan menjadi positif. Jadi nilai di sini nanti akan menjadi positif. Kurang lebih begitu. Selanjutnya kita akan mencari inverse dari matriks tersebut. Dengan rumus adjoin yang kita carikan tadi dibagi dengan determinannya. Nah, lalu penyelesaiannya kita akan dengan menentukan nilai X. Cari nilai X itu itu dengan cara inverse tadi dikalikan dengan H atau matriks hasilnya. Nah, kita akan lanjut mencoba ke contoh soalnya saja. Ini carilah penyelesaian persamaan linear serentak ini menggunakan metode inverse dan determinan matriks. Misalkan di sini terdapat soal yaitu 3x1 dikurang x2 plus 2x3 sama dengan 12. Kemudian ada x1 ditambah dengan 2x2 ditambah 3x3 sama dengan 11. Lalu ada 2x1 dikurang 2x2 dikurang x3 sama dengan 2. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuat atau menentukan matriks koefisien, matriks variabel, dan matriks hasil. Koefisien itu seperti ini ya, 3 di sini 1 karena tidak ditulis. Nah, kemudian di sini 2. Jadi 3 minus 1 2. Dan begitu seterusnya. Di sini 1 2 3 1 2 3. Kemudian 2 minus 2 dan minus 1. Itu untuk matriks koefisien. Untuk matriks variabelnya langsung saja kita tuliskan di sini dengan urutan X1, X2, dan X3. Nah, lalu untuk matriks hasil ya dari hasilnya ini ya. 12, 11, 2. Ini akan kita lanjut. Nah, step yang kedua itu seperti sebelumnya. Yang saya bahas tadi, kita akan mencari determinan dari matriks A-nya. Tadi kan kita dapat matriks A-nya. Nah, kita menggunakan rumus yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini kita buat A11 dikali dengan hasil dari A22 dikali A33 dikurang A23 dikali A32. Jadi sini kan A11. Yang dipakai adalah nilainya 3. Nah, kemudian yang akan kita kali silangkan yaitu adalah selain dari baris 1, kolom 1. Artinya ada 2, 3, min 2, dan min 1. Jadi ada keempat ini. Nilai dari keempat inilah yang akan kita kali silangkan. 2 dikali minus 1, 2 dikali minus 1, kemudian dikurangi dengan 3 dikali minus 2. Kemudian kita lanjut, guna hasil perkaliannya nanti akan ditambahkan dengan A12. A12 di sini adalah minus 1. Artinya, pada baris 1 kolom 2, itu tidak akan digunakan lagi. Yang akan kita gunakan adalah 1 dikali minus 1 dikurangi dengan 3 dikali 2. Ini minus 1, 3 kali 2, 1, minus 1. Kemudian selanjutnya masih sama seperti sebelumnya. Menyesuaikan saja di sini A13. A13. Jadi ini tidak terpakai, akan terpakai adalah ini. Jadi kali silang nanti 1 dikali min 2, kemudian dikurangi 2 kali 2.
akan dapat hasilnya seperti ini. Ini kan 2 dikali minus 1 hasilnya minus 2, kemudian dikurangi dengan 3 min 2, itu min 6. Kemudian di sini jadi minus 1. 3 kali 2, 6. 1 kali min 1, 1, karena min ketemu min jadi plus, di plus 1. Kemudian di sini 2, tetap 2. 1 kali min 2 jadi minus 2, kemudian dikurangi dengan 2 kali 2, 4, minus. Jadi kan dikurangi min 4. Dapatlah hasilnya 12, dikurang 7, dikurang 12. Jadi hasilnya adalah minus 7. Nah, setelah itu kita akan mencari kofaktor dari A. Ini kita mencari berdasarkan di sininya ya, dari matriks koefisiennya. Yang pertama akan mencari nilai C1 untuk baris 1 dan kolom 1. Ya, seperti sebelumnya kita menggunakan, jadi baris 1 dan kolom 1 tidak digunakan, yang digunakan adalah 2, 3, min 2, dan min 1. Tulis saja di sininya dulu. Kemudian kita bikin untuk 21. 21 artinya di sini ya, baris 2, kolom 1. Yang kita pakai artinya adalah minus 1, 2, minus 2, min 1. 1, 2, min 2, min 1. Dan begitu seterusnya. Nah, untuk melakukan perhitungannya masih sama seperti sebelumnya. Jadi nanti 2 dikalikan dengan minus 1 dikurangi dengan 3 dikali dengan min 2. Jadi kan artinya 2 kali min 1 jadi minus 2. Kemudian dikurangi dengan minus 6. Karena min ketemu min jadi plus. Jadi minus 2 ditambah 6. Dapatlah hasilnya 4. Yang lainnya juga seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, setelah mendapatkan kofaktornya, hasilkan kofaktor dari semua perhitungan ini, dapatlah kofaktornya. Nah, setelah mendapatkan kofaktornya, kita akan mencari adjointnya. Nah, pada adjoint ini, kita akan membalikan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Kemudian kita menggunakan sifat ini ya. Plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Di sini kan sebelumnya adalah pada baris 1 akan kita jadikan ke kolom 1. Nilainya adalah 4, 7, dan min 6. Awalnya di sini kan adalah minus 7. Tetapi ketika dikalikan dengan minusnya akan hilang menjadi plus atau positif. Nah, kemudian pada baris 2 akan menjadi kolom kedua. Sini nilainya adalah 5, minus 7, minus 4. Tadi kan aslinya 5. Nah, karena di sini terdapat minus, maka dia akan dikalikan dengan minus. Jadi hasilnya adalah minus 5. Yang aslinya minus 4, ketika dikalikan dengan minus, maka dia menjadi 4. Kemudian pada baris ketiga akan menjadi kolom ketiga. Sini kan minus 7. Sebelumnya adalah nilainya 7. Karena dikalikan dengan minus, maka dia akan menjadi minus 7. Nah, setelah kita mendapatkan inverse-nya tadi, kita mendapatkan adjoint-nya, kita akan mencari inverse-nya. Yaitu dengan cara adjoint A ini tadi dibagi dengan determinan. Nah, jadi ini dia bakal dibagi. Tiap-tiap ininya akan dibagi dengan determinannya ya. Jadi di sini dia ada 4/7 karena dia dibagi 7, kemudian 5/7. Nah, di sini kan minus 7 dibagi dengan minus 7. 1/7. Maka dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai matriks inverse-nya, ini nilai matriks inverse-nya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai X-nya sebagai tahap penyelesaian kita. Di sini masing-masing akan dikalikan dengan matriks hasil. Jadi pada kolom pertama dia akan dikalikan dengan 12, pada kolom kedua dikalikan dengan 11, pada kolom ketiga dikalikan dengan 2. Karena ini tadi kan nilainya adalah untuk X1, X2, dan X3.
Lalu ini akan dikalikan terlebih dahulu, dikalikan, kemudian dijumlahkan, dapatlah hasilnya, yaitu 3, 1, dan 2. Jadi penyelesaian persoalan dari soal tersebut adalah nilai X pertama adalah 3, X2 adalah 1, dan X3 adalah 2. Dengan menggunakan metode ini, nilai akhirnya itu adalah nilai eksak atau nilai yang sudah pasti tepat. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika penjelasannya kurang jelas, ya saya mohon maaf juga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.